Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mau tanya dulu nih teman-teman, suara aku terdengar dengan jelas nggak ya? Kedengaran, Kak. Kedengaran, Kak. Oke, jelas ya. Oke, nanti bilang aja ya kalau di tengah-tengah putus-putus atau gimana, dibilang aja ya di room chat atau aktifin mikrofonnya. Oke, teman-teman sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk malam ini gitu. Sekarang mungkin kita isi pretest dulu ya. Aku kirim dulu di room chat sebentar. Sudah terlihat di room chat? Udah ada belum? Udah, Kak. Udah, coba dibuka ya, bisa apa enggak? Oke, kita isi pretest dulu sampai jam 8 lewat berapa ya? 8 lewat 12 deh ya. Ya, diingatkan lagi ya untuk teman-teman yang belum mengisi pretest bisa diisi ya, sekaligus absensi yang sudah tertera di room chat Zoom. Diisi ya link pretestnya, ditunggu sampai dengan jam 8 lewat 12 menit. Oke, karena sudah menunjukkan pukul 8 lewat 12 menit, kita langsung mulai aja ya.
Mungkin langsung di-share screen, minta tolong. Oke, dimulai ya. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan, namaku Zahra Nabila Akmal, aku mahasiswa semester 4 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau biasa terkenal dengan sebutan UHAMKA. Aku mengambil prodi atau jurusan kesehatan masyarakat. Nah, kali ini aku mau mengadakan penyuluhan secara online yang akan membahas mengenai anemia. Jadi tema penyuluhan kita kali ini yaitu cegah anemia saat menstruasi. Oke, bisa di next. Ya, berikut ini adalah bahasan-bahasan yang akan kita bahas sampai akhir nanti. Dan setelah itu akan dibuka sesi tanya jawab, mungkin sebanyak 3 penanya. Lalu setelah itu mungkin nanti ada yang memberi kesimpulan dan lalu ditutup dengan post-test dan dokumentasi ya, sesi dokumentasi. Nah, untuk topik pembahasannya di sini ada definisi dari anemia, lalu demografinya, faktor risiko atau penyebab anemia, gejala dampak, dan juga bagaimana cara pencegahannya pastinya. Oke, dilanjut. Nah, Oke, ini di sini ada definisi dari anemia. Jadi anemia itu adalah penyakit yang terjadi dikarenakan kurangnya suplai oksigen ke jaringan dan juga organ tubuh atau juga kadar hemoglobin atau Hb di dalam darahnya ini kurang normal. Oke, next. Nah, tadi kan penyebab anemia itu kan karena kurangnya mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi ya. Nah, nanti kita akan lihat nih, makanan yang mengandung zat besi itu apa aja sih? Dan apa sih kebiasaan buruk kita nih yang bisa menghambat penyerapan zat besi tersebut. Nah, lalu di sini ada contoh nih, atau gambaran perbedaan antara orang yang normal dengan orang yang pengidap anemia. Ya, bisa dilihat ya di sini, orang yang normal darahnya cenderung banyak, dibandingkan orang yang pengidap anemia, darahnya lebih sedikit ya, terlihat di sini. Yang mana orang normal juga tampak jelas fisik tangannya itu lebih segar bugar gitu ya, dibandingkan dengan orang yang pengidap anemia. Bisa terlihat di sini tampak pucat tangannya ya. Oke, terus bisa di next. Oke, terus di sini ada jenis-jenis dari anemia nih. Mungkin yang teman-teman tahu dan yang sering kita jumpai di Indonesia itu adalah anemia kurang zat besi atau kurang darah. Tapi sebenarnya anemia ada banyak jenisnya loh nih. Kita bisa lihat aja di sini ada anemia kurang zat besi, ada anemia pemisiosa, ada anemia sel sabit, anemia kurang asam folat, anemia aplastik, terus juga ada polisitemia. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke poin demografi atau penyebaran anemia di dunia. Ya, jadi kita bisa lihat nih bahwasannya ada sebanyak 45% wanita di negara berkembang yang mengidap penyakit anemia. Dan di negara maju sebanyak 13% wanita yang mengidap anemia. Wah, ternyata masih banyak ya orang yang terkena anemia, masih tinggi nih presentasenya. Kenapa sih dibilang masih tinggi? Ya, karena anemia bisa dicegah loh, dan pencegahannya pun nggak sulit. Nah, jadi bisa dipastikan orang yang mengidap anemia ini pastinya belum tahu tentang anemia dan pencegahannya itu bagaimana. Ataupun ada yang sudah tahu nih, tapi mereka abai aja. Karena inilah kurangnya pendidikan gitu. Oke, bisa di next. Nah, lalu di sini kita bisa lihat nih, ternyata wanita setiap bulannya bisa kehilangan darah sekitar 30 sampai dengan 50 ml per bulan. Nah, hal ini yang membuat wanita itu kehilangan zat besinya sebanyak 12 sampai dengan 15 mg per bulannya, atau sekitar 0,4 sampai dengan 0,5 mg per hari. Dan itu terjadi selama 28 sampai dengan 30 hari atau 1
bulan ya. Oke, kita next. Oke, selanjutnya di sini ada poin faktor-faktor resiko anemia. Jadi perlu kita ketahui ya, faktor utama kesehatan itu kan banyak dimulai dari makanan. Begitupun anemia ini ya. Jadi penyebab utama anemia di Indonesia itu adalah kekurangan makanan yang mengandung zat besi. Nah, lalu selain faktor utama itu ada faktor yang lainnya nggak sih? Ya jawabannya ada, seperti yang tertera di layar seperti ini ya. Pertama ada pendidikan. Jadi kita jika pendidikannya kurang atau kurangnya edukasi dari orang tua dan lingkungan sekitarnya, maka tidak menutup kemungkinan orang atau remaja, khususnya remaja putri ini mengidap penyakit anemia. Jadi bisa dibayangkan ya, jika tidak adanya pemahaman tentang anemia, tidak adanya pemahaman tentang cara mencegah anemia itu bisa membuat kita abai nih dengan apa yang sedang kita alami, atau misalnya kita ada gejala anemia, tapi kita nggak tahu nih kalau ternyata kita itu sedang mengidap anemia gitu. Nah, dari pendidikan juga bisa menghindari adanya pernikahan dini. Terus misalnya sekarang teman-teman di rumah mungkin ada yang berpikir, loh kok pernikahan dini itu malah dihindari sih? Bukannya bagus ya dalam agama untuk mencegah zina gitu misalnya. Oke, kalau misal masih ada yang berpikir seperti itu, tanggapan dari aku sendiri, ya boleh kok menikah muda, tapi yang perlu digarisbawahi di sini itu adalah pernikahan muda yang belum siap mental dan fisiknya. Nah, belum siap mental dan fisiknya itu bagaimana sih? Itu yang maksudnya tuh ya apa ya? Secara kebutuhan gizi di dalam tubuhnya itu belum memenuhi apalagi kandungan zat besi. Karena jika dari pernikahan dini tersebut lalu si wanita atau remaja wanita itu hamil, maka kemungkinan besar si ibu ini akan mengalami pendarahan yang luar biasa banyaknya yang bisa menyebabkan anemia karena kekurangan darah kan. Dan juga bayi yang dilahirkannya ini akan lahir dengan berat badan yang kurang sehingga bisa memicu untuk terjadinya stunting pada si anak. Oke, kita lanjut ke faktor risiko selanjutnya. Di sini ada jenis kelamin. Jadi seperti yang kita ketahui di slide sebelumnya tadi, di demografi ya, bahwa presentasi pengidap anemia itu banyak diderita oleh wanita. Wanita memiliki kadar hemoglobin atau HB dan hematokrit itu lebih rendah ketimbang pria. Jadi pada pria sehat kadar HB normalnya adalah sekitar 14 sampai dengan 18 gram per desiliter dan hematokritnya itu sebesar 38,5 sampai 50%. Sementara pada wanita sehat kadar normal HB-nya bisa sekitar 12 sampai dengan 16 gram per desiliter dan hematokritnya itu sebesar 34 sampai dengan 34,9 sampai dengan 44,5%. Nah, perbedaan inilah nih yang membuat wanita lebih rentan mengalami anemia daripada laki-laki. Selain itu, kebutuhan zat gizi wanita ini lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Ada tabel AKG atau angka kecukupan gizi yang mengatakan bahwa kebutuhan zat besi para remaja putri usia 13 sampai dengan 29 tahun itu adalah 26 mg. Nah, angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan remaja laki-laki. Remaja perempuan yang sedang dalam masa puber itu butuh sekali banyak asupan zat besi daripada anak laki-laki yang puber. Karena jika tidak tercukupi zat besi wanita yang puber ini, kondisi ini akan membuat remaja putri beresiko mengalami kekurangan zat besi yang dapat menjadikan faktor dari anemia. Oke, lanjut ke faktor resiko selanjutnya ada kebiasaan buruk. Oke, sebelum kebiasaan buruk kita ke menstruasi berat dulu. Di sini ada menstruasi berat. Nah, sudah jelas ya, menstruasi berat itu pastinya menjadi salah satu penyebab anemia juga nih. Jadi kalau menstruasi kita lebih banyak dari biasanya atau menstruasinya berat dan kita nggak punya nih asupan zat gizi atau zat besi yang cukup untuk menggantikan darah-darah yang keluar cukup banyak itu, maka udah dipastikan kita kekurangan darah dan bisa mengidap anemia. Oke, selanjutnya ada kebiasaan buruk. Ada kebiasaan buruk nih. Nah, kebiasaan buruk apa sih yang bisa menyebabkan kita menjadi anemia? Oke, jadi kebiasaan buruk yang bisa menyebabkan kita anemia itu adalah contohnya melakukan diet.
diet nih, kalau wanita-wanita biasanya suka insecure, ngelihat orang kok tubuhnya ramping, aku mau ramping deh, tapi nggak normal, dietnya mau membatasi. Nah, terus ada juga kebiasaan sering kan waktu mau diet tadi ya yang di awal, dan ada satu yang pasti sering banget lakuin, yaitu mengkonsumsi penghambat penerapan zat besi. Nah, contoh misalnya teman-teman beli bakso nih, Bang, baksonya 3 porsi ya, pakai bihun yang banyak, tidak pakai saus, tidak pakai sambal, tapi minta pakai kol. Jadi kayak nyanyi ya. Lanjut, setelah pesan bakso, pasti nggak lupa ada pendamping. Pendampingnya itu minuman pendampingnya. Nah, aku mau tanya dulu di sini. Coba siapa ya? Aku mau tanya siapa ya? Sebentar. Nova Rahmawati deh. Nova, boleh diaktifin mikrofonnya? Iya Nova, suaranya kecil banget ya. Sebentar. Iya Nova, aku mau tanya nih. Nova itu biasanya kalau makan bakso pesen minumannya apa sih? Biasanya sih es teh. Es teh. Oke, es teh manis ya jadinya biasanya yang dipesan. Nah, itu dia minuman es teh manis inilah yang sebenarnya nggak boleh nih kita minum. Maksudnya bukan nggak boleh kita nggak boleh banget kita minum juga sih. Maksudnya tuh nggak boleh diminum di saat yang bersamaan saat kita makan dan juga setelah makan, karena es teh manis ini bisa menghambat penyerapan zat gizi teman-teman. Jadi bisa kita bayangin ya, kita udah makan banyak tapi penyerapan zat besinya kurang maksimal, kan sayang banget ya makanan yang kita makan jadi kayak mubazir aja gitu. Nah, jadi sebaiknya kita kasih jeda nih kalau misalnya kita mau mengkonsumsi es teh manis. Bukan hanya es teh manis, tapi bahan-bahan lainnya yang mengandung kafein juga, misalnya seperti kopi, seperti itu ya. Oke, bisa di next. Oke, poin selanjutnya di sini ada gejala dari anemia nih. Jadi tanda-tanda apa sih yang perlu kita waspadai ini? Tanda-tanda itu ada 5L salah satunya. Mungkin teman-teman udah familiar ya dengan kata 5L ini. Jadi 5L itu menyangkut lemah, lesu, letih, lelah, lunglai. Nah, ada juga yang sering mengeluh pusing dan mata berkunang. Terus serta gejala selanjutnya itu ada kelopak mata, bibir, lidah, dan telapak tangan itu menjadi pucat seperti di gambar slide tadi di awal-awal. Nah, terus ada lagi gejalanya yang di sebelah kanan ini ada jantung berdebar kencang, tapi ini jantung berdebar kencangnya bukan karena lagi jatuh cinta atau lagi emosi ya, tapi ya jantungnya berdebar kencang aja gitu tiba-tiba. Lalu di sini ada kulit menjadi kering, terus mudah mengantuk, mukanya pucat, ada perubahan kuku. Jadi tuh perubahan kuku tuh kuku kita jadi menipis atau jadi ada lengkungan, atau mungkin kalau ada teman-teman yang punya di kukunya tuh ada garis putih, itu patut diwaspadai ya teman-teman. Nah, terus ada juga rambut yang mudah rontok, bibir pecah-pecah, kelemahan dan kelelahan, terus munculnya tai lalat atau semacam freckles di atas mata gitu. Oke, kita next. Nah, selanjutnya di sini ada dampak dari anemia tadi. Apa sih dampaknya? Oke, untuk jangka pendeknya ya, mungkin itu bisa menyebabkan konsentrasi menurun. Nah, jika konsentrasinya udah menurun, konsentrasinya kurang, pastinya akan menghambat prestasi belajar kita. Lalu ada penurunan imunitas, daya tahan tubuhnya melemah gitu, terus tidak bugar dan juga kurang produktif. Nah, untuk jangka panjangnya, resiko anemia ini terjadi saat hamil nih. Misalnya kalau kita pernikahan dini tadi, saat hamil melahirkan bayi dengan berat badannya rendah, terus bayinya prematur dan meningkatkan risiko kematian ibu saat melahirkan. Oke, di next. Oke, selanjutnya di sini ada preventif atau cara pencegahan si anemia ini. Gimana sih cara mencegah anemia? Jadi cara cegah anemia itu dengan pola hidup sehat.
Nah, gimana sih cara pola hidup sehat itu untuk cegah si anemia ini tuh gimana? Coba deh kita cari tahu deh ya. Nih, seperti yang kita ketahui tadi di awal, faktor utama kesehatan itu kan dimulai dari makanan. Begitupun anemia. Untuk mencegah anemia itu bisa dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Karena kan di Indonesia penyebab utama anemia kan tadi kita ketahui adalah kekurangan zat besi. Maka dianjurkan nih agar mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi. Kenapa sih harus zat besi? Ya karena zat besi ini berfungsi untuk membentuk hemoglobin yang terdapat di dalam sel darah merah. Nah, kalian masih ingat gak sih? Di sini ada yang masih ingat gak nih? Hemoglobin itu berfungsi untuk apa sih? Ada yang masih ingat gak? Aku udah lupa nih. Masih ingat gak ya? Bisa diaktifin aja mikrofonnya ya kalau ada yang ingat. Atau lupa nih Kak gitu. Gimana, ada yang ingat? Mengikat oksigen bukan sih, Kak? Mengikat oksigen. Iya, benar. Ada lagi jawaban yang lain? Membawa oksigen bukan, Kak? Ya, kenapa? Membawa oksigen ke seluruh tubuh bukan, Kak? Ya, benar juga. Ada lagi yang lain? Atau sama nih? Sama atau ada yang lain? Kak, memberi warna pada darah bukan? Kak, Memberi warna memberi warna pada darah bukan? Memberi warna pada darah. Oke, nih kita lihat ya. Jadi hemoglobin itu fungsinya apa? Ya, fungsi hemoglobin itu adalah membawa oksigen nih ke seluruh jaringan tubuh kita, termasuk otot dan juga otak. Nah, jadi kebayang nggak sih kalau tubuh kita ini suplai oksigennya nggak lancar? Udah bikin susah konsentrasi, kurang bugar, terus bikin produktivitas menurun juga pula. Nah, kayak males-malesan, rebahan mulu maunya gitu kan. Nah, soalnya si anemia ini 5L sih. Tadi siapa yang masih ingat nih 5L apa aja? Yang masih ingat bisa aktifin mikrofonnya. Lemas, lesu, letih, lunglai, nggak tahu lagi satu lagi. Iya benar, ada 5 ya, lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Oke, lunglai maksudnya. Kita lanjut. Nah, supaya terhindar dari anemia, maka kita ini dianjurkan untuk makan makanan dari sumber utama si zat besi ini nih, yaitu bahan makanan hewani seperti ikan, hati, daging. Nah, tapi nggak cuma daging sapi ya, bisa juga daging kambing atau daging domba. Terus dari unggas-unggas kayak ayam, bebek, dan juga burung. Nah, nggak hanya bahan makanan hewani saja nih, tapi bahan makanan berbahan nabati juga kaya akan zat besi. Di antaranya ada sayuran berwarna hijau tua seperti bayam, daun kelor, daun katuk, brokoli, kangkung, dan juga kacang-kacangan. Tapi yang perlu kita ingat, yang perlu diingat nih, kalau kita cuma andelin bahan makanan nabati aja, takutnya nih ya, kebutuhan zat besi untuk membentuk hemoglobin atau Hb ini tidak terpenuhi. Kenapa sih? Ya karena jumlah zat besi dari bahan makanan nabati ini yang bisa diserap oleh usus jauh lebih sedikit dibandingkan dengan zat besi dari bahan hewani, sehingga tidak bisa nih memenuhi kebutuhan tubuh. Jadi harus tetap menjadikan pola makan seimbang, termasuk di dalamnya ada pangan alami seperti sumber utama zat besi tadi. Nah, FYI, zat besi yang ada di dalam bahan pangan nabati itu penyerapannya di dalam saluran pencernaan bisa ditingkatkan jika dimakan dengan minuman atau makanan yang mengandung vitamin C. Misalnya kalau kamu makan tempe nih, teman-teman makan tempe, sertakan vitamin C-nya misalnya dari buah-buahan seperti jeruk dan mungkin jambu biji gitu ya, supaya kadar zat besi yang teman-teman dapatkan ini bisa lebih banyak, bisa lebih maksimal lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman beli bakso, pesannya jangan minuman es teh manis lagi ya, coba diganti yang lain, oke? Nah, terus selanjutnya cara mencegah anemia selanjutnya adalah meminum tablet tambah darah atau biasa terkenal dengan TTD. Mungkin kalau teman-teman yang masih sekolah atau dulunya sekolah ya, di bangku SMA mungkin itu sering banget ada yang
ngasih tablet tambah darah. Oke. Nah, jadi tablet tambah darah ini diklaim cara efektif untuk membantu penyerapan zat besi, baik dan juga baik untuk tubuh. Jadi, tablet tambah darah ini diminumnya seminggu sekali kalau tidak sedang menstruasi, dan kalau lagi menstruasi diminumnya setiap hari di saat menstruasi, dan 1 minggu sekali di saat tidak menstruasi. Oke? Nah, selain dengan kontrol makanan, pola hidup yang sehat juga bisa kita terapkan nih untuk mencegah anemia dengan cara menjaga kebersihan seperti cuci tangan dengan air yang mengalir dan juga sabun, lalu juga menggunakan alas kaki agar tidak kecacingan. Hal ini penting sekali karena terutama untuk menghindari terkenanya cacing tambang. Soalnya cacing tambang tersebut bisa menyerap dalam saluran pencernaan kita nih. Cara mencegah anemia selanjutnya adalah perbanyak gerak saat menstruasi. Nih, coba siapa nih di sini yang kalau misalnya menstruasi mager, maunya tiduran aja sambil santai. Itu nggak boleh ya teman-teman. Coba deh kalau menstruasi itu perbanyak gerakan, aktivitas fisik. Jangan terlalu berat ya. Jangan terlalu berat. Misalnya kayak membersihkan rumah. Ya, misalnya membersihkan rumah, kayak nyapu-nyapu kecil gitu, terus kayak mencuci piring, lalu naik turun tangga setiap hari, dan juga jalan kaki minimal 30 menit dalam sehari. Oke, di next. Iya, teman-teman. Jadi kan kita udah pelajarin tadi ya, anemia itu apa, penyebab, gejala, dan dampaknya itu apa, lalu pencegahannya juga gimana, tadi kita udah pelajari. Oke, sekarang ini ada semacam jargon nih. Jargonnya itu remaja sehat, cantik berseri tanpa anemia. Coba kita ucapin jargon ini bareng-bareng ya. Mungkin sekarang teman-teman bisa diaktifkan dulu mikrofonnya. Kalau aku bilang remaja sehat, kalian jawabnya dengan cantik berseri tanpa anemia. Gitu ya. Bisa diaktifin mikrofon dan kameranya dulu mungkin ya. Sebentar aja. Ayo yang lain. Kameranya dan juga mikrofonnya. Ya yang lain. Nih yang udah ngaktifin kamera ada Resti Aisyah. Lalu ada Liza Umami. Yuk teman-teman yang lain yuk. Sebentar aja. Oke, udah terlihat nih. Cantik-cantik ya. Oke. Kita mulai jargonnya ya. Kalau ingat ya, kalau aku bilang remaja sehat, kalian jawab dengan cantik berseri tanpa anemia. Teriak-teriak juga nggak apa-apa ya, asal tidak mengganggu tetangga. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Remaja sehat. Cantik berseri tanpa anemia. Terima kasih teman-teman. Mantap. Coba kita sekali lagi ya. Kayaknya tadi masih malu-malu nih suaranya. Oke, sekali lagi ya. Siap? Siap ya? Remaja sehat. Cantik berseri tanpa anemia. Oke, luar biasa banget nih teman-teman semuanya ya. Masih semangat walaupun udah malam begini. Oke. Terima kasih nih teman-teman yang udah simak dari awal. Nah, mungkin sekarang aku akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 penanya deh ya. Mungkin ada yang masih bingung tadi atau penasaran lebih lanjutnya lagi tentang anemia ini. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung dinyalakan kameranya ya. Ada yang ingin bertanya? Oh iya, Nova Rahmawati, suaranya kecil sekali ya. Oh iya. Nova Rahmawati, iya pertanyaannya apa? Gimana? Oke, izin bertanya Kak Zahra. Sebenarnya penyakit anemia itu bisa nggak sih didapatkan dari keturunan atau
masuk sih, tapi kecil. Coba agak teriak, bisa Kecil, nggak? Apalagi kecil banget, Nov. lebaran ya. Kecil banget, iya benar. Saya mau nanya nih Kak Zara, jadi sebenarnya penyakit anemia itu bisa nggak sih didapat dari keturunan atau genetik? Oke, jadi pertanyaannya penyakit anemia ini bisa enggak ditularkan gitu ya? Oke, ditampung dulu mungkin pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Aku dong Kak mau nanya. Oke, siapa namanya? Latifah ya. Latifah mau nanya apa? Apakah penyakit anemia bisa disembuhkan? Dah itu aja. Apakah penyakit anemia bisa disembuhkan? Oke. Terima kasih Latifah. Oke, satu pertanyaan lagi deh. Ada lagi yang ingin bertanya? Tadi setelah Nova dan Latifah. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, sebentar. Mungkin dijawab dulu kali ya. Tadi pertanyaan dari Nova dan juga Latifah. Nanti satu pertanyaan lagi menyusul deh. Tadi pertanyaan dari Nova itu, penyakit anemia itu bisa diturunkan nggak sih? Gitu kan ya pertanyaannya. Oke, untuk jawabannya. Ya, jadi penyakit anemia itu sebenarnya bisa diturunkan ya teman-teman. Jadi misalnya kita punya anggota keluarga nih yang mengalami anemia, maka akan meningkatkan resiko kita terkena anemia. Nah, salah satu jenis anemia yang bisa atau rentan diturunkan itu adalah anemia jenis sel sabit yang tadi kita udah bahas di PPT tadi ya. Ya, jadi penyebab anemia sel sabit ini adalah HB dalam darahnya itu berubah. Ini yang membuat sel darah merah menjadi lebih cepat mati, dan hal inilah nih yang terjadi karena diturunkan secara genetik. Begitu. Gimana, udah jelas, Nova? Udah jelas Kak Zara, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, sebelum menjawab pertanyaan dari Latifah, mungkin masih ada yang mau nanya, satu orang lagi? Tadi belum ya, satu orang lagi. Saya dong Kak mau nanya. Ya, Shelda. Ya. Jadi pertanyaannya, jadi kan saya tahu faktanya masih banyak anak remaja tuh yang nggak pernah membicarakan atau nggak pernah gitu mendiskusikan tentang menstruasi gitu sebelum mereka mendapatkan menstruasi pertamanya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk fakta tersebut? Ini Oke, kedengaran kan ya? udah ditangkap. Pertanyaannya berarti tadi apa yang bisa kita upayakan gitu kita lakukan terkait fakta yang tadi yang anak remaja masih malu-malu cerita. Oke, terima kasih Shelda. Itu. Sebelum menjawab pertanyaan dari Shelda, Kak. sebelum menjawab pertanyaan dari Shelda, mungkin aku mau coba jawab pertanyaan dari Latifah ya. Tadi pertanyaan dari Latifah itu apakah anemia ini bisa disembuhkan gitu kan ya pertanyaannya. Nah, untuk anemia ini bisa disembuhkan atau tidak? Jawabannya adalah anemia tidak dapat disembuhkan. Tapi jangan sedih, walaupun tidak bisa disembuhkan, anemia ini bisa dikelola atau diatasi gitu dengan cara kita tahu nih penyakit utamanya apa. Jadi kita atasi dulu penyakit utamanya. Kayak misalnya ada anemia yang disebabkan oleh penyakit saluran cerna. Maka yang harus diatasi adalah ya saluran cernanya untuk mengurangi si anemia ini. Begitu, Latifah. Gimana, terjawab? Oke Kak, paham. Sih. Iya, sama-sama Latifah. Oke, tadi untuk pertanyaan Shelda.
untuk pertanyaan Shelda tadi yang terakhir, jadi apa ya yang harus kita lakukan nih untuk si fakta tadi yang remaja masih banyak yang malu-malu untuk berbicara mengenai menstruasi atau dia belum tahu nih si menstruasi itu apa sebelum dia tuh dapat menstruasi pertamanya gitu. Ya, jadi untuk fakta utamanya kan udah jelas ya, pasti ini kurangnya dedikasi, kurangnya edukasi dari orang tuanya, dari saudaranya atau teman-teman terdekatnya gitu ya. Untuk fakta seperti itu sangat amat penting nih ya, dan perlu kepedulian dari orang dewasa nih, terutama keluarga, khususnya orang tua. Nah, untuk apa sih? Ya fungsinya untuk membuka komunikasi gitu loh mengenai si menstruasi ini dan memberikan informasi yang sekiranya diperlukan untuk si anak. Sekiranya untuk pegangan anak ini nih nanti saat menstruasi pertama apa yang harus gue lakukan, harus gimana gitu kan. Nah, itulah pentingnya pendidikan seorang ibu juga. Jadi seorang ibu kalau pendidikannya bagus, mengerti anemia itu apa, cara mencegah anemia itu bagaimana, itu bisa diedukasikan ke anaknya nanti. Nah, bisa dibayangkan ya kalau misalnya ada orang tua yang ternyata pendidikannya kurang. Nah, lalu bagaimana cara dia mengedukasi anaknya ini? Nah, itulah yang akan meningkatkan nanti resiko anemia semakin banyak di Indonesia. Seperti itu. Gimana? Terjawab pertanyaannya, Shelda? Wah, sangat menjawab, Kak. Thank you ya, Kak. Aku sekarang jadi tahu. Makasih, Kak. Iya, sama-sama Shelda. Iya. Terima kasih juga ya. Terima kasih Oke nih, informasinya. ya, oke teman-teman, gak terasa ya kita udah di penghujung acara nih. Nah, sebelum ditutup, mungkin di sini ada yang mau tarik kesimpulan dari materi yang tadi aku sampaikan? Ada yang tahu tarik kesimpulan atau apa sih yang tadi aku sampaikan tuh gitu? Yang aku tadi omongin sebelum ini panjang lebar tuh apa sih? Ada yang mau? Bisa langsung diaktifin mikrofonnya? Aku Kak, boleh dong. Boleh. Jadi izin menyimpulkan ya Kak. Kalau Boleh dari pemahaman aku sih dari pemaparan Kakak tadi bagus banget. Sebelumnya makasih Kak Zara, pemaparannya bagus banget. Yang bisa aku simpulin anemia itu salah satu jenis penyakit di mana kekurangan suplai oksigen, betul nggak Kak? Kurangnya suplai oksigen dalam tubuh, ya nggak sih? Nah, biasanya tuh ditandai sama apa nih, kadar hemoglobinnya yang lebih rendah di dalam tubuh. Bener nggak, Kak? Nah, biasanya anemia itu disebabkan karena kekurangan zat besi, asupan zat besi pada tubuh. Sehingga kita dianjurkan untuk mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat besi atau tinggi zat besi seperti protein hewani, terus juga makanan yang berwarna hijau seperti bayam, brokoli dan lain sebagainya. Kayak gitu nggak sih Kak? Iya benar. Sorry ya Kak kalau salah. Benar banget, nggak salah kok. Terima kasih ya Liswatun udah simpulin tadi kesimpulan dari materi yang tadi aku sampaikan. Aku senang banget sih di sini berarti teman-teman semua bisa perhatiin, bisa ketangkep materi yang aku kasih gitu ya. Oke, sebelum kita tutup mungkin diisi dulu ya. Maaf Kak, ke mute. Ya, oke. Mohon maaf. Sudah terdengar ya suaranya? Ya, bisa langsung diisi link post test yang aku kirim di room chat Zoom. Diisi sampai dengan jam 9 lewat 3 menit ya.
Ya, langsung diisi ya yang belum isi. Sampai jam 9:03 ya. Oke, pengisiannya 2 menit lagi ya teman-teman. Setelah itu nanti kita ada sesi foto bersama. Oke, udah pukul 9:02 nih, teman-teman. Kita langsung aktifin ininya ya, kameranya. Kita foto bersama dulu sebentar, oke? Coba diaktifin dulu kameranya. Mungkin yang masih ngisi ya. Gampang kan ya? Post-test, pretestnya gampang ya. Yuk, aktifin dulu kameranya yuk. Terima kasih yang udah mengaktifkan kameranya. Teman-teman yang lain ditunggu ya. Oke, nih Sheldon, Nabila, Isabella. Kok gelap ya? Udah pada siap ya? Coba mungkin nanti sama operatornya dihitung ya. Buat di screenshot. Menunggu apa langsung? Dihitung satu. Oh langsung aja ya?
Langsung Itu ini ada aja yang ya, masih ambil belum posisi unmute ya? terbaik ya, senyum gitu ya. Oke? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. Dulu sekali lagi mungkin tangannya kita bikin huruf A ya, kan anemia nih sekarang ininya ya penyuluhannya, oke? Gak apa-apa ya teman-teman sekali-kali. Gimana sih gini sih? Jadi nih A gitu. Gini ya, ya gini juga boleh. Iya gini boleh. Boleh Kak. Oke. Yang lain. Liswatun, Sheldon, Nabila Aisyah, Aku pakai HP Siti, kan, jadi Khadijah, megang HP Salma. satunya. Ya udah, Yuk, kalau udah siap 1, mungkin dihitung. 2, 3. Udah? Udah. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman yang udah sempetin waktunya untuk hadir di penyuluhan kali ini nih ya. Oke, semoga bisa diambil positifnya dan juga bisa berdampak baik nih untuk kita semua ke depannya ya. Mungkin langsung aja ditutup ya. Mungkin kalau misalnya mau tanya-tanya lagi bisa langsung aja PC ke aku ya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi jumpa. wabarakatuh. Makasih Kak Jara. Iya, sehat selalu ya. Terima kasih.